Hujan deras mengguyur Jakarta sejak subuh. Langit kelabu seperti kain basah yang digantung di atas kuburan. Lina berdiri di barisan depan, payung hitam di tangan kanan, tangan kiri menggenggam lengan Arga yang sudah basah kuyup meski dia pakai jas hujan kecil. Anaknya itu, 10 tahun, berdiri diam saja, matanya tertuju ke peti mati yang diturunkan perlahan ke liang lahat. Tidak ada tangis. Hanya bibir yang bergetar pelan setiap kali tali-tali peti berderit. Lina tidak menangis. Bukan karena dia kuat. Bukan. Dia hanya kosong. Seperah kertas yang sudah ditulis penuh, lalu disobek, lalu dibuang. 3 hari lalu Dika masih duduk di kursi makan sebelahnya, mengaduk kopi sambil bilang, "Besok aku lembur lagi, Lin. Jangan tunggu." Lina cuma mengangguk. Biasa. Dika memang sering lembur. Kantor konstruksi besar, proyek jembatan baru di utara, katanya. Lina tidak pernah tanya detail. Urusan suami, urusan kantor. Dia cukup tahu Dika pulang, makan, tidur, bangun, pergi lagi. Itu cukup. Tapi sekarang peti itu sudah masuk tanah. Tanah basah menelan kayu jati yang mahal itu perlahan. Ada suara, plop, kecil setiap kali gumpalan tanah dilempar ke atas peti. Satu persatu. Dari ibu mertua, dari adik Dika, dari teman kantor yang pakai jas hitam rapi. Semua bilang, "Sabar ya, Lin. Ikhlaskan." Lina mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Seperti boneka. Arga menarik baju Lina pelan. "Bu, Papa kemana?" Lina menunduk. Wajah Arga pucat, matanya merah, tapi tidak ada air mata. Mungkin sudah habis malam tadi, saat dia menangis di pelukan Lina sampai tertidur. "Papa sedang tidur panjang." "Ga," jawab Lina. Suaranya serak. "Di surga." Arga mengangguk kecil. Tapi Lina tahu anak itu tidak paham. Bagaimana bisa paham? Dika adalah ayah yang selalu ada di rumah setiap akhir pekan, bermain bola di halaman, membelikan es krim di warung depan gang. Dika yang mengajari Arga naik sepeda tanpa roda bantu. Dika yang bilang, "Arga nanti jadi insinyur kayak papa." Sekarang Dika ada di petak tanah 2x1 meter, ditutup kain kafan putih. Upacara selesai. Orang-orang mulai berpamitan. Ibu mertua memeluk Lina erat, napasnya berbau obat batuk. "Kamu kuat, Lin. Jaga Arga. Jangan lupa makan." Lina mengangguk lagi. Adik Dika, Rina, menepuk pundaknya. "Ada apa-apa teleponnya, Kak?" Teman kantor Dika, yang Lina cuma tahu namanya Pak Budi, menyalami Lina. "Kami dari kantor akan bantu urus asuransi, Bu. Sabar ya." Satu persatu pergi. Payung-payung hitam menjauh, meninggalkan Lina dan Arga di bawah hujan yang mulai reda jadi gerimis. Hanya ada petugas pemakaman yang masih menggali, menimbun, merapikan. Lina berdiri lama. Kakinya pegal. Tapi dia tidak mau pergi. Belum. Seorang petugas mendekat, membawa plastik hitam kecil. "Bu, ini barang pribadi almarhum. Dari saku jasnya." Lina menerima. Di dalamnya, dompet kulit coklat yang sudah usang, kunci motor, dan sebuah kunci kecil. Besi, berbentuk silinder, ada ukiran huruf R kecil di gagangnya. Lina mengerutkan kening. Kunci apa ini? Tidak ada pintu di rumah yang pakai kunci model begini. Kunci rumah biasa, kunci motor biasa, kunci lemari biasa. Ini aneh. "Terima kasih, Mas," kata Lina pelan. Petugas mengangguk, lalu kembali ke pekerjaannya. Lina memandang kunci itu lama. Jari-jarinya dingin. Hujan sudah berhenti, tapi angin masih menusuk. Arga menarik tangannya lagi. "Bu, pulang yuk. Aku lapar." Lina mengangguk. Mereka berjalan keluar dari area pemakaman. Jalan setapak berbatu, genangan air di mana-mana. Sepatu Lina basah, kaos kaki Arga juga. Di gerbang, ada mobil tetangga yang menjemput. Pak RT yang baik hati. "Naik, Lin. Kasihan Arga." Di dalam mobil, Lina diam saja. Kunci kecil itu dia genggam erat di tangan kanan. Arga tidur di pangkuannya, kepala bersandar di dada. Napasnya pelan. Lina memandang jalanan Jakarta yang macet seperti biasa. Lampu-lampu kendaraan, klakson, suara motor. Semua biasa. Tapi rumahnya sekarang tidak lagi biasa. Ada kursi kosong di meja makan. Ada sepatu yang tidak akan dipakai lagi. Ada suami yang tidak akan pulang. Sampai di rumah kontrakan 2 lantai di pinggir Kali Angke, Lina membawa Arga ke kamar. Anak itu masih tidur. Dia lepas jas hujan, ganti baju tidur,
selimuti, lalu turun ke bawah. Rumah sunyi. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Di meja makan, ada piring bekas makan malam kemarin. Nasi, telur ceplok, tempe goreng. Dika makan setengah, bilang, "Aku kenyang, Lin. Besok aku lembur lagi." Lina ingat dia cuma mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Dia duduk di kursi Dika. Kursi kayu jati, sandarannya agak miring karena sering diduduki Dika yang badannya besar. Lina memandang sekeliling. Foto pernikahan di dinding, dia dan Dika tersenyum di depan pelaminan sederhana. Foto Arga lahir, Dika gendong bayi kecil dengan wajah bingung. Foto liburan ke Anyer, Dika dan Arga bermain pasir. Semua biasa. Semua normal. Tapi kunci itu tidak normal. Lina keluarkan kunci dari saku jaket. Dia pegang di depan lampu. Kecil, dingin, berat. Huruf R itu seperti ukiran tangan. Bukan kunci pabrik. Dika bawa ini kemana? Kenapa di saku jas pemakaman? Jas itu jarang dipakai, hanya untuk kondangan atau acara kantor. Terakhir dipakai, Lina ingat, 2 minggu lalu, Dika pakai jas itu ke rapat kantor. Pulang malam, wajahnya pucat. Lina tanya, "Kenapa, Mas?" Dika cuma jawab, "Capek. Ada masalah proyek." Lina berdiri. Dia naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit pelan. Di ujung koridor, ada pintu kecil. Selalu terkunci. Dika bilang itu gudang, tempat simpan barang-barang lama. "Jangan masuk ya, Lin. Berantakan." Lina tidak pernah masuk. Tidak pernah penasaran. Tapi sekarang, dia tempelkan kunci ke lubang. Tidak masuk. Bukan ini. Lina turun lagi. Dia buka laci meja rias di kamar. Masukkan kunci ke dalam kotak perhiasan kecil, kotak yang dulu Dika belikan di pasar malam. Dia tutup laci. Tangan gemetar. Malam itu, Lina tidur di samping Arga. Anaknya meringkuk, mencari hangat. Lina peluk erat. Di luar, suara motor lewat, anjing menggonggong, tetangga teriak memanggil anak. Biasa. Tapi di dalam dada Lina, ada lubang besar. Bukan cuma karena Dika pergi, tapi karena Dika pergi membawa sesuatu yang Lina tidak pernah tahu. Sebelum tidur, Lina berbisik pada dirinya sendiri, "Kamu bawa rahasia apa, Mas?" Dia tidak tahu. Tapi besok, atau lusa, atau kapanpun dia siap, dia akan cari tahu. Pagi pertama tanpa Dika, Lina bangun jam 5 lewat. Biasanya jam segini Dika sudah mandi, suara air di kamar mandi kecil mengisi rumah. Tapi hari ini hanya ada keheningan. Lina berbaring sebentar, menatap langit-langit yang retak tipis di sudut. Arga masih tidur di sampingnya. Napasnya pelan, tangan kecilnya mencengkeram ujung bantal Dika. Lina pelan-pelan bangun, pakai sandal, turun ke bawah. Dapur terasa lebih besar. Kompor masih dingin. Teko listrik mati. Lina nyalakan, isi air, tunggu mendidih. Sambil berdiri di depan wastafel, dia lihat piring kotor di bak cuci, 2 piring, 2 gelas, 2 sendok. Makan malam terakhir. Dika makan cepat, bilang ada telepon dari kantor, lalu naik ke kamar ganti baju. Lina ingat dia cuma makan nasi sama telur, tempe tinggal setengah. "Aku kenyang, Lin," katanya. Sekarang piring itu seperti barang purba. Lina cuci piring. Air dingin menusuk jari. Sabun colek habis setengah, busanya sedikit. Dia gosok pelan, seperti takut membuang sesuatu. Setelah selesai, dia lap meja makan. Kursi Dika masih agak miring ke kiri, kebiasaan Dika duduk sambil selonjoran. Lina dorong kursi itu rapat ke meja. Suara kayu bergesek kayu terdengar keras di rumah sunyi. Arga bangun jam 7. Turun tangga pelan, mata masih setengah merem. "Bu, Papa mana?" Lina tersenyum paksa. "Papa lagi dinas jauh." "Ga, nanti pulang." Arga mengangguk, tapi matanya kosong. Dia duduk di kursi biasanya, di seberang kursi Dika. Lina buatkan susu coklat, roti tawar isi selai kacang. Arga makan setengah potong, sisanya dibiarkan. "Aku kenyang, Bu." Lina tidak memaksa. Dia sendiri tidak lapar. Siang hari, tetangga datang. Bu RT bawa kue talam, Bu Sari bawa nasi kuning bungkus. "Makan ya, Lin. Jangan lupa." Lina terima, ucap terima kasih, taruh di meja. Tapi tidak ada yang disentuh. Arga main di halaman, tendang bola plastik ke tembok, bolak-balik. Lina lihat dari jendela. Anaknya seperti robot, gerak, tapi tidak hidup. Malam tiba cepat.
Lina antar Arga tidur jam 8. Ceritain dongeng pendek tentang kelinci yang nyasar. Arga dengar, tapi tidak bertanya seperti biasa. Matanya merem, tangannya peluk boneka beruang pemberian Dika ulang tahun lalu. Lina cium keningnya, matikan lampu tidur. Turun ke bawah. Rumah gelap. Hanya lampu ruang tamu yang menyala kuning redup. Lina duduk di sofa, kaki naik ke atas, peluk bantal. Di depannya, rak sepatu. Sepatu kets Dika masih di tempatnya. Abu-abu, agak dekil di ujung, tali sebelah kiri sedikit longgar. Lina ingat Dika pernah bilang, sepatu ini nyaman, Lin, buat ke kantor. Sekarang sepatu itu seperti patung. Dia bangun, buka laci meja rias di kamar. Kotak perhiasan kecil masih di sana. Dia buka, ambil kunci kecil itu. Pegang di telapak tangan. Dingin. Berat. Huruf R terlihat lebih jelas di bawah lampu me. Lina putar-putar kunci itu. Pikirannya melayang ke lantai 2. Pintu kecil di ujung koridor. Selalu terkunci. Dika bilang gudang. Jangan masuk ya, Lin. Banyak barang jelek. Lina tidak pernah tanya. Tidak pernah masuk. Tapi sekarang Dika tidak ada. Rumah ini miliknya. Arga tidur. Malam masih panjang. Lina naik tangga pelan. Kayu berderit di anak tangga ketiga dan ketujuh. Suara yang biasa, tapi malam ini terdengar seperti jeritan. Di lantai 2, koridor gelap. Hanya cahaya dari lampu taman di bawah yang masuk lewat jendela kecil. Pintu itu ada di ujung. Lebih kecil dari pintu kamar, catnya putih sudah menguning. Gagang besi, lubang kunci kecil. Lina tempelkan kunci ke lubang. Pas. Benar-benar pas. Tapi tangannya gemetar. Dia tarik napas dalam. Dorong kunci masuk. Klik. Suara kecil, tapi terdengar keras di telinga. Gagang pintu dingin. Dia putar pelan. Pintu terbuka sedikit, ada celah gelap. Bau kayu lapuk dan debu langsung keluar. Lina mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Dia nyalakan senter HP, sorot ke dalam. Rak kayu, kardus bertumpuk, lampu neon mati tergantung di langit-langit. Biasa. Gudang biasa. Tapi kenapa Dika bilang, jangan masuk? Lina dorong pintu lebih lebar. Langkahnya pelan. Lantai kayu berderit. Dia sorot ke kanan, ada meja kecil, di atasnya tumpukan buku catatan tebal. Di kiri, lemari besi kecil, terkunci gembok. Di dinding, papan koran besar, penuh tempelan kertas, foto, garis merah. Seperti di film detektif. Lina dekati papan itu. Sorot senter ke foto pertama. Seorang pria tua, pakai jas, tersenyum di depan proyek jembatan. Di bawahnya tulisan tangan, Dirut PT. Mega Jaya, terima suap 12 miliar rupiah. Foto kedua, transfer bank, nomor rekening, nama perusahaan. Lina baca satu persatu. Jantungnya semakin kencang. Ini bukan gudang. Ini ruang rahasia. Tiba-tiba telepon di saku bergetar. Lina kaget, hampir jatuh. Layar, ibu. Suara ibu mertua serak. Lin, kamu di mana? Jangan cari-cari yang tidak perlu. Dika sudah pergi. Biarkan dia tenang. Lina diam. Tangan pegang kunci erat. Iya, Bu. Aku di rumah. Jaga Arga. Jangan buka apa-apa yang Dika sembunyi. Dia lakukan itu untuk kalian. Telepon mati. Lina berdiri di depan papan koran, senter masih menyala. Cahaya kuning goyang di dinding. Dia lihat buku catatan di meja. Sampulnya kulit coklat, ada inisial, DP. Dika Pratama. Lina buka halaman pertama. Tulisan tangan Dika, rapi, tegas. 3 Maret, rapat proyek jembatan Selat Baru. Ada yang salah. Uang tidak sampai ke vendor. Saya simpan bukti. Lina tutup buku. Napasnya tersengal. Dia mundur, dorong pintu sampai tertutup. Kunci kembali ke gembok. Klik. Tangan gemetar hebat. Dia turun tangga cepat, hampir jatuh di anak tangga ketujuh. Masuk kamar Arga, lihat anaknya tidur pulas. Lina duduk di lantai, punggung bersandar ke tempat tidur. Kunci kecil dia genggam di dada. Matanya menatap gelap. Besok saja, bisiknya pada diri sendiri. Besok aku buka lagi. Tapi malam itu, dia tidak tidur. Hanya duduk, dengar suara jam dinding berdetak, suara Arga napas pelan, suara hujan kecil di atap. Rumah sunyi. Tapi di dalam kepala Lina, ribut sekali. 2 minggu berlalu seperti kabut.
Pagi datang, malam pergi, tapi rumah tetap terasa terhenti di hari pemakaman. Lina bangun setiap hari jam 5, buat sarapan untuk Arga, antar sekolah, jemput, masak makan malam, cuci piring, tidur. Rutinitas yang sama, tapi kosong. Dika tidak ada di meja makan, tidak ada di sofa sambil nonton bola, tidak ada di kamar mandi nyanyi vals lagu dangdut. Hanya sepatunya yang masih di rak, jaket kerjanya yang tergantung di belakang pintu, dan bau kopi tubruk yang sudah hilang dari dapur. Lina sibuk. Harus sibuk. Urus surat kematian di kelurahan, antre di kantor pos untuk cap legalisir, ke bank untuk klaim asuransi jiwa. Pegawai bank bilang, butuh akta kematian, Bu, dan surat dari kantor almarhum. Lina mengangguk, bawa pulang formulir tebal. Di rumah, dia isi kolom demi kolom. Nama lengkap, Dika Pratama. Tempat lahir, Semarang. Tanggal lahir, 12 Mei 1987. Tanggal meninggal, 28 Oktober 2025. Penyebab, kecelakaan tunggal. Mobil menabrak pembatas jalan tol, terbakar. Mayat hangus, identifikasi lewat gigi dan dompet. Lina berhenti menulis saat sampai kolom, pekerjaan. Insinyur sipil, tulisnya. Tapi pikirannya melayang ke ruang kecil di lantai 2. Buku catatan, papan koran, foto-foto, transfer bank. Dika bukan cuma insinyur biasa. Dia apa? Malam itu, setelah Arga tidur, Lina buka laci meja rias lagi. Kunci kecil masih di kotak perhiasan, di antara anting emas pemberian ibu dan gelang Arga yang sudah kekecilan. Dia ambil kunci, pegang di telapak tangan. Dingin. Lalu dia buka laci lain. Laci Dika, di meja kerjanya di ruang tamu. Dompet kulit coklat, KTP, kartu ATM, foto keluarga. Dan di saku dalam sebuah foto kecil. Perempuan muda, rambut panjang, tersenyum di depan kampus. Baju putih, tas ransel. Di belakang foto, tulisan tangan, untuk Mas Dika selalu, R, huruf, R, sama seperti dikunci. Lina balik foto berkali-kali. Siapa ini? Teman kantor? Adik? Pacar? Jantungnya berdegup kencang. Dia masukkan foto ke saku celana, tutup laci pelan. Turun ke bawah, duduk di sofa, nyalakan lampu baca. Lina buka dompet lagi. Di lipatan dalam, ada kertas kecil dilipat rapat. Nomor telepon. Tidak ada nama. Hanya R0812XXXX. Lina ambil HP, jari di atas tombol panggil. Tapi dia berhenti. Jam sudah lewat pukul 11. Arga tidur. Rumah sunyi. Dia matikan lampu, naik ke kamar. Tidur di samping Arga, tapi matanya terbuka sampai tengah malam. Besoknya, Sabtu. Arga tidak sekolah. Lina bangun pagi, buatkan telur dadar, nasi goreng. Arga makan sedikit, lalu main di halaman. Lina cuci baju, jemur, sapu lantai. Tapi pikirannya di foto itu. Dikunci. Di ruang kecil. Siang hari, ibu mertua telepon. Lin, minggu depan ada tahlilan 40 hari. Kamu siapkan ya? Lina jawab, iya, Bu. Lalu ibu mertua diam lama. Jangan buka-buka barang Dika, Lin. Biarkan dia tenang. Lina cuma, iya, Bu. Telepon mati. Malam minggu, Arga demam. Panas tinggi, 39 derajat. Lina panik. Kasih obat penurun panas, kompres air hangat, tapi Arga menggigil. Pukul 2 pagi, obat habis. Lina pakai jaket, ambil kunci motor, tinggalkan Arga sebentar dengan tetangga Bu Sari. Ke apotek 24 jam di ujung jalan. Beli paracetamol, termometer, air mineral. Pulang naik motor, hujan gerimis, jalan licin. Sampai rumah, Arga sudah tidur lagi. Panas turun sedikit. Lina duduk di samping tempat tidur, pegang tangan kecil anaknya. Lalu matanya melayang ke langit-langit. Ke arah lantai 2. Ke pintu kecil. Pukul 3 pagi. Rumah sunyi. Hujan berhenti. Lina bangun pelan, ambil senter HP, naik tangga. Kunci di saku celana. Sampai di depan pintu, tangannya gemetar lagi. Tapi kali ini dia tidak mundur. Dia masukkan kunci. Klik. Dorong pintu. Bau debu dan kayu lapuk menyambut. Lina sorot senter ke meja. Buku catatan masih di sana. Dia buka halaman kedua. 15 April, rapat direksi. Pak Harjo bilang, uang itu untuk atas. Saya tanya, atas siapa?
Dia diam. Malam itu saya foto dokumen. Simpan di flash disk. Lina buka laci meja. Ada flash disk hitam kecil, label, backup. Dia pegang, jantung berdegup. Lalu sorot ke papan koran. Foto baru, seorang pria parubaya, wajah familiar. Lina ingat, Pak Harjo, direktur proyek di kantor Dika. Di bawahnya, terima 5 miliar rupiah dari kontraktor X, bukti transfer 12 Mei. Lina mundur selangkah. Ini besar. Ini bukan urusan kantor biasa. Ini korupsi. Dika selidiki ini sendirian. Tiba-tiba Arga batu keras dari bawah. Lina kaget, matikan senter, tutup pintu cepat. Turun tangga lari. Arga duduk di tempat tidur, nangis pelan. Bu, aku takut. Lina peluk erat. Sini, Ga. Ibu di sini. Dia kasih minum, ganti kompres, nyanyi lagu Nina Bobo. Arga tidur lagi, tapi Lina tidak. Dia duduk di lantai kamar, punggung bersandar dinding, kunci dan flash disk di tangan. Pagi datang. Lina antar Arga ke dokter. Panas sudah turun. Dokter bilang, cuma kecapean, Bu. Istirahat. Pulang, Arga tidur siang. Lina buka laptop tua di ruang tamu, laptop Dika, yang jarang dipakai di rumah. Colok flash disk. Muncul folder, proyek JSB. Di dalamnya, ratusan foto dokumen, scan transfer, rekaman suara pendek. Lina klik satu rekaman. Suara Dika, pelan, seperti berbisik. Kalau kamu dengar ini, Lin, berarti aku sudah tidak ada. Maaf, aku cuma mau kita aman. Jangan buka ruang itu kalau tidak perlu. Tapi kalau kamu buka, simpan bukti. Jangan kasih siapa-siapa kecuali Reza. Dia wartawan, teman kuliah. Nomornya di dompet. Lina tutup laptop. Air matanya jatuh pelan. Bukan tangis keras. Hanya diam, seperti hujan kecil. Dia ingat Reza, pria kurus, kacamata, pernah datang ke rumah pas ulang tahun Arga. Bilang, Dika cerita banyak, Lin. Tapi dia orang baik. Malam itu, Lina mimpi. Dika berdiri di depan pintu kecil, pakai jas hitam pemakaman. Wajahnya pucat. Buka kalau kamu berani, Lin. Tapi ingat ada harga. Lina bangun keringat dingin. Jam 3 pagi lagi. Arga tidur pulas. Lina naik ke lantai 2, bawa senter. Buka pintu. Ambil satu buku catatan, masukkan ke tas kain. Tutup pintu, kunci lagi. Turun, sembunyikan buku di laci pakaian dalam, tempat yang tidak akan dibuka orang. Dia duduk di dapur, nyalakan lampu kecil. Buka halaman terakhir buku itu. Tulisan Dika, buru-buru. 25 Oktober, mereka tahu. Mobilku diikuti. Kalau aku mati, bukan kecelakaan. Lindungi Arga. Maaf, Lin. Aku cinta kalian. Lina tutup buku. Tangan gemetar. Matanya merah. Tapi kali ini bukan takut. Ini marah. Dan sedih. Dan bingung. Pagi datang lagi. Arga bangun, minta makan. Lina buatkan bubur. Sendoknya goyang di tangan. Arga tanya, Bu, kenapa papa lama pulang? Lina tersenyum tipis. Papa lagi kerja keras. Ga, nanti pulang bawa hadiah. Tapi di dalam hati, Lina tahu, Dika tidak akan pulang. Tapi rahasianya baru mulai terbuka. Malam itu hujan turun lagi, deras, seperti malam pemakaman. Lina baru saja menidurkan Arga. Panasnya sudah turun, tapi anak itu masih lemas, meringkuk di bawah selimut tipis. Lina duduk di samping tempat tidur, memandang wajah Arga yang mirip Dika, hidung mancung, alis tebal, bibir kecil yang selalu manyun kalau tidur. Dia usap rambut anaknya pelan, lalu bangun, matikan lampu tidur. Pintu kamar dibiarkan terbuka sedikit, agar cahaya dari koridor masuk. Di dapur, Lina buka kulkas. Kosong. Hanya telur, tempe, dan saus sambal. Obat penurun panas Arga tinggal 2 tablet. Besok harus beli lagi. Tapi sekarang jam 11 malam, apotek dekat sudah tutup. Yang 24 jam ada di ujung jalan raya, 10 menit naik motor. Lina lihat jam dinding, tangan jam menunjuk angka 11:15. Hujan masih deras, petir sesekali menyambar. Arga batuk lagi. Suara serak, seperti ada dahak. Lina masuk kamar, cek suhu. 38,5 masih aman, tapi kalau naik lagi, dia buka laci obat, cari paracetamol. Kosong.
Hanya plester dan obat mak. Lina tarik napas dalam. Harus ke apotek sekarang. Dia pakai jaket tebal, ambil kunci motor, dompet. Lalu berhenti di depan pintu kamar Arga. Tidak enak ninggalin anak sendirian. Dia ketuk pintu tetangga sebelah, Bu Sari, yang anaknya seumuran Arga. Bu, tolong jaga Arga bentar ya. Aku ke apotek. Bu Sari mengangguk, masuk dengan payung besar. Hati-hati, Lin. Jalan licin. Lina naik motor, hujan mengguyur helm. Lampu jalan kuning, genangan air di mana-mana. Jalan sepi, hanya sesekali truk lewat. Dia gas pelan, tangan dingin meski pakai sarung tangan. 10 menit kemudian, sampai di apotek 24 jam. Beli paracetamol syrup, tablet, termometer digital, air mineral. Kasir bilang, hati-hati pulang, Bu. Banjir kecil di tikungan. Lina mengangguk, bayar, masukkan obat ke tas plastik. Pulang lebih pelan. Hujan masih deras. Pikirannya melayang. Ke Dika. Ke ruang kecil. Ke buku catatan yang dia sembunyikan di laci pakaian dalam. Ke flash disk di dompet. Ke foto perempuan, ke pesan terakhir Dika, kalau aku mati, bukan kecelakaan. Sampai rumah, Lina parkir motor di teras. Basah kuyup. Bu Sari sudah pulang, tinggal catatan di meja, Arga tidur nyenyak. Semoga cepat sembuh. Lina masuk kamar Arga, cek suhu. 38,2 turun sedikit. Dia kasih minum obat, kompres lagi, lalu duduk di kursi kecil samping tempat tidur. Jam sudah lewat tengah malam. Hujan mulai reda jadi gerimis. Rumah sunyi. Tiba-tiba Lina ingat, kunci kecil masih di saku jaket. Dia keluarkan, pegang di telapak tangan. Dingin, berat, huruf R. Malam ini dia harus tahu. Lina bangun pelan. Arga tidur pulas. Dia naik tangga, langkah pelan, kayu berderit di anak tangga ketiga. Sampai di depan pintu kecil. Tangan gemetar. Tapi kali ini bukan takut. Ini paksaan. Seperti ada yang dorong dari belakang. Dia masukkan kunci. Klik. Dorong pintu. Bau debu dan kayu lapuk menyambut. Lina nyalakan senter HP, sorot ke dalam. Meja kecil. Tumpukan buku catatan. Papan koran. Laptop tua. Semua masih di tempatnya. Lina masuk. Langkah pertama berat, seperti kaki terikat tali. Lantai kayu berderit keras. Dia dekati meja, buka buku catatan paling atas. Halaman demi halaman. Tulisan Dika. Rapi. Tegas. 12 Juni, Pak Harjo minta saya hapus laporan biaya material. Saya tolak. Malam itu mobilku digembok roda. Ancaman pertama. 20 Juli, transfer 8 miliar rupiah ke rekening offshore. Saya foto bukti. Simpan di flash disk biru. Lina buka laci. Ada flash disk biru. Label, JSB2. Dia pegang, jantung berdegup. Lalu sorot ke papan koran. Foto baru, seorang pria muda, kacamata, tersenyum di depan gedung kantor. Di bawahnya, Reza A. wartawan. Bisa dipercaya. Nomor telepon sama dengan di dompet. Lina buka laptop tua. Baterai tinggal 12%. Nyala pelan. Desktop penuh folder. Dia klik, video. Muncul file, untuk Lina MP4. Tangannya gemetar. Klik play. Layar hitam. Lalu wajah Dika muncul. Pencahayaan redup, seperti di ruang ini. Wajahnya kurus, mata cekung, suara pelan. Lin, kalau kamu lihat ini, berarti aku sudah tidak ada. Maaf, aku tidak cerita karena takut kamu dan Arga kena. Proyek jembatan Selat Baru, ada korupsi besar. Miliaran. Saya selidiki sendirian. Mereka tahu. Saya simpan semua bukti di sini. Flash disk biru, flash disk hitam, buku catatan. Jangan kasih siapa-siapa kecuali Reza. Nomornya di dompet. Kalau kamu takut, bakar saja semuanya. Tapi kalau kamu berani, lanjutkan. Untuk Arga. Untuk kita. Aku cinta kalian. Video selesai. Layar hitam lagi. Lina diam. Air matanya jatuh pelan ke keyboard. Bukan tangis keras. Hanya diam. Dadanya sesak. Dika lakukan ini sendirian? Dia buka laci lagi. Ada map plastik tebal. Di dalamnya, dokumen asli, stempel perusahaan, tanda tangan. Transfer ban.
Kontrak fiktif. Foto-foto rapat direksi. Satu foto menarik perhatian. Dika berdiri di belakang, wajah tegang, sementara Pak Harjo tersenyum di depan papan proyek. Lina tutup map. Tangan gemetar hebat. Dia lihat jam di laptop, pukul 1.30. Arga sendirian di bawah. Tapi kakinya seperti terpaku. Tiba-tiba lampu neon di ruang kecil menyala sendiri. Lina kaget, hampir jatuh. Lampu berkedip-kedip, lalu mati lagi. Hanya senter HP. Dia sorot ke langit-langit, kabel lampu putus. Bergoyang karena angin dari ventilasi kecil. Bukan hantu, tapi jantungnya tetap berdegup kencang. Lina ambil buku catatan, flash disk biru, map plastik. Masukkan ke tas kain kecil yang dia bawa dari bawah. Laptop dia matikan, taruh kembali. Lalu sorot ke sudut ruangan, ada lemari besi kecil, gembok besar. Kunci kecil di tangannya tidak pas. Bukan untuk ini. Dia keluar, tutup pintu, kunci lagi. Turun tangga pelan. Masuk kamar Arga. Anaknya masih tidur. Lina duduk di lantai, punggung bersandar dinding, tas kain di pangkuan. Matanya merah. Napas tersengal. Pagi datang. Cahaya masuk lewat celah gorden. Arga bangun, suara serak. Bu, aku haus. Lina bangun cepat, buatkan air hangat. Kasih obat. Lalu duduk di samping. Arga pegang tangannya. Bu, papa kapan pulang? Lina tersenyum tipis. Sebentar lagi, papa lagi kerja penting. Tapi di dalam tas kain, bukti Dika menunggu. Lina tahu, hari ini keberaniannya dipaksa. Besok dia harus pilih. Melawan, atau diam. Pagi setelah malam panjang itu, Lina bangun dengan kepala pening. Cahaya matahari masuk lewat celah gorden, membentuk garis-garis kuning di lantai kamar. Arga masih tidur di sampingnya. Napasnya pelan, wajahnya lebih segar setelah panas turun. Lina lihat jam, pukul 6 lewat. Biasanya dia sudah bangun jam 5. Tapi malam tadi dia baru tidur jam 4. Setelah membaca ulang buku catatan Dika berkali-kali. Tas kain kecil masih di samping tempat tidur, di bawah bantal. Di dalamnya, 2 buku catatan, flash disk biru, map plastik berisi dokumen. Lina tarik napas dalam, lalu bangun pelan. Pakai sandal, turun ke dapur. Nyalakan kompor, rebus air untuk kopi. Tapi tangannya gemetar saat menuang bubuk kopi ke cangkir. Tumpah sedikit ke meja. Dia lap dengan lap dapur, lalu duduk di kursi Dika, kursi yang masih miring ke kiri. Lina buka tas kain. Keluarkan buku catatan pertama. Sampul kulit coklat, inisial, DP. Dia buka halaman yang ditandai dengan klip kertas. 3 Maret 2025, rapat proyek jembatan Selat Baru. Pak Harjo bilang anggaran 450 miliar rupiah. Tapi saya lihat dokumen asli, 380 miliar rupiah. Selisih 70 miliar rupiah kemana? Saya tanya di rapat. Semua diam. Malam itu saya foto dokumen, simpan di flash disk biru. Lina balik halaman. 15 April, saya temukan transfer ke rekening pribadi Pak Harjo. 12 miliar rupiah. Dari kontraktor fiktif PT Bintang Timur. Saya simpan bukti. Malam itu mobilku digembok roda. Ancaman pertama. Lina tarik napas dalam. Ini bukan urusan kantor biasa. Ini korupsi besar. Dika selidiki sendirian. Kenapa tidak lapor polisi? Kenapa simpan di rumah? Dia buka map plastik. Dokumen asli, stempel basah, tanda tangan. Kontrak fiktif. Transfer bank. Foto rapat direksi. Satu dokumen menarik perhatian, surat perintah pembayaran ke PT Bintang Timur, ditandatangani Pak Harjo dan seorang pejabat daerah. Nama besar. Lina ingat wajahnya di koran. Anggota DPRD. Lina tutup map. Jantungnya berdegup kencang. Dia buka laptop tua Dika di meja makan, laptop yang dia bawa turun semalam. Colok flash disk biru. Muncul folder, bukti JSB. Ratusan file. Foto, scan, rekaman suara. Dia klik rekaman suara pertama. Suara Dika, pelan, seperti berbisik di ruang kecil. Lin, ini bukti pertama. Transfer 12 miliar rupiah ke Pak Harjo. Kalau kamu dengar ini, jangan panik. Simpan baik-baik. Jangan kasih siapa-siapa kecuali Reza. Lina klik rekaman kedua. 20 Juli, saya diancam lagi. Mobilku diikuti. Saya simpan flash disk hitam di laci kerja. Kalau ada apa-apa, ambil itu.
Lina ingat, flash disk hitam masih di ruang kecil, di laci meja. Dia lupa ambil. Tiba-tiba Arga bangun. Turun tangga pelan, suara serak. "Bu, aku lapar." Lina cepat tutup laptop, sembunyikan tas kain di bawah meja. "Sebentar, Ga. Ibu buatkan nasi goreng." Dia masak cepat. Nasi sisa kemarin, telur, bawang, kecap. Arga makan di meja, sendoknya pelan. Lina duduk di seberang, pura-pura makan. Tapi pikirannya di dokumen, di ancaman, di Dika. Setelah Arga selesai, Lina antar ke kamar. "Main dulu ya, Ga. Ibu ada urusan bentar." Arga mengangguk, buka buku gambar, coret-coret. Lina kembali ke meja makan. Buka laptop lagi. Klik video, untuk Lina MP4. Wajah Dika muncul. Kus. Mata cekung. Suara pelan. "Lin, maaf. Aku tidak cerita karena takut kamu dan Arga kena. Proyek ini kotor. Miliaran lenyap. Saya selidiki karena tidak tahan. Mereka tahu. Saya simpan semua di ruang kecil. Flash disk biru, flash disk hitam, buku catatan, map. Jangan buka kalau tidak perlu. Tapi kalau kamu buka, lanjutkan. Untuk Arga. Aku cinta kalian." Video selesai. Lina diam. Air matanya jatuh ke keyboard. Bukan tangis keras. Hanya diam. Dadanya sesak. Dika lakukan ini untuk mereka? Dia buka flash disk biru lagi. Ada folder, foto pribadi. Di dalamnya, foto perempuan muda yang dia temukan di dompet. Rambut panjang, tersenyum di depan kampus. Di bawahnya, "Rina adik sepupu. Jangan kasih tahu siapa-siapa." Lina tarik napas lega. Bukan pacar. Adik sepupu. Huruf R dikunci untuk Rina. Tiba-tiba telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Lina angkat. Suara pria, berat. "Bu Lina, istri Dika Pratama?" "Iya." "Siapa ini?" "Kami dari kantor. Mau ngurus asuransi. Bisa ketemu hari ini?" Lina diam. "Besok saja. Saya sibuk." "Penting, Bu. Ada dokumen yang harus ditandatangani." Lina tutup telepon. Jantung berdegup. Kantor Dika? Atau dia buka dompet Dika. Cari nomor Reza. Ada. Reza A0813XXXX. Lina simpan di HP. Lalu buka buku catatan lagi. Halaman terakhir. 25 Oktober, mereka tahu. Mobilku diikuti. Malam ini saya pulang lelet. Kalau ada apa-apa, bukan kecelakaan. Lindungi Arga. Maaf, Lin. Lina tutup buku. Matanya merah. Dia ingat kecelakaan Dika. Mobil terbakar di tol. Polisi bilang, kecelakaan tunggal. Tapi sekarang, siang hari, Lina antar Arga ke rumah Bu Sari. "Tolong jaga bentar ya, Bu. Saya ada urusan." Bu Sari mengangguk. "Hati-hati, Lin." Lina naik motor, ke warnet dekat pasar. Bawa tas kain. Di warnet, dia print semua dokumen penting, transfer, kontrak, foto. Simpan di map baru. Flash disk biru dia copy ke flash disk kosong yang dia beli. Laptop Dika dia tinggal di rumah, sembunyikan di laci pakaian dalam. Pulang, dia lihat mobil hitam parkir di depan gang. 2 pria di dalam, kacamata hitam. Lina leletkan motor, masuk gang belakang. Jantung berdegup. Mereka menguntit. Malam itu, Lina duduk di ruang tamu. Lampu redup. Arga tidur. Tas kain di pangkuan. Dia buka HP, cari nomor Reza. Jari di atas tombol panggil. Tapi dia berhenti. Belum. Besok. Dia buka buku catatan lagi. Ada catatan kecil di sampul dalam. "Kalau kamu baca ini, Lin, ingat, aku lakukan ini karena cinta. Bukan karena pahlawan. Aku cuma mau Arga punya masa depan bersih. Maaf aku bohong. Maaf aku sembunyi. Tapi aku selalu pulang untuk kalian." Lina tutup buku. Air matanya jatuh lagi. Kali ini dia biarkan. Dadanya sesak, tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan takut. Bukan sedih. Ini, tekad. Dia bangun, naik ke lantai 2. Buka pintu kecil lagi. Ambil flash disk hitam dari laci. Masukkan ke saku. Lalu sorot ke lemari besi kecil. Gembok besar. Kunci kecil tidak pas. Tapi di meja, ada kertas kecil.
Tulisan Dika, kunci lemari di pot bunga merah, halaman belakang. Lina turun ke halaman belakang. Hujan gerimis. Pot bunga merah di sudut, tanaman kaktus kecil. Dia gali tanah basah. Ada kotak besi kecil. Buka. Kunci besar. Pas untuk lemari besi. Dia naik lagi. Buka lemari besi. Di dalamnya, uang tunai 50 juta rupiah, paspor Dika, dan surat wasiat. Tulisan tangan. Kalau aku mati, uang ini untuk Lina dan Arga. Jangan kasih kantor. Jangan percaya siapa-siapa kecuali Reza. Lina tutup lemari besi. Kunci lagi. Turun. Sembunyikan kunci besar di laci lain. Malam itu, dia tidur di samping Arga. Tangan kecil anaknya mencengkeram baju Lina. Di luar, suara motor lewat. Tapi di dalam hati Lina, ada api kecil. Dika mati karena ini. Tapi rahasianya baru terbuka sedikit. Dan Lina tahu, dia tidak akan diam. Pagi itu, Jakarta terbangun dengan kabut tipis dan bau asap knalpot. Lina membuka mata jam 5:15, lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya pegal, seperti habis lari maraton. Tas kain kecil masih di samping tempat tidur. Berisi flash disk biru, flash disk hitam, map plastik, dan uang 50 juta rupiah yang dia sematkan di dalam kaos kaki tebal. Arga masih meringkuk, napasnya pelan. Lina usap rambut anaknya, lalu bangun pelan. Turun ke dapur, nyalakan kompor, rebus air. Tapi pikirannya tidak di kopi. Pikirannya di mobil hitam kemarin. Dia buka gorden jendela depan sedikit. Gang masih sepi. Tapi di ujung jalan, dekat warung kopi Pak Udin, ada mobil sedan hitam sama. Dua pria di dalam, kacamata hitam, tidak turun. Lina tutup gorden cepat. Jantungnya berdegup kencang. Bukan halusinasi. Mereka menguntit. Lina buat sarapan, roti tawar, selai coklat, susu. Arga turun jam 7, mata masih bengkak. Bu, aku boleh tidak sekolah? Kepala pusing. Lina cek suhu, 37,8. Masih agak panas. Istirahat dulu ya. Ga, ibu di rumah. Arga mengangguk, duduk di sofa, nyalakan TV. Kartun pagi. Lina duduk di sebelah, pura-pura nonton. Tapi matanya melirik ke jendela. Mobil hitam masih di sana. Satu pria turun, beli rokok di warung, kembali ke mobil. Lina tarik napas dalam. Harus tenang. Siang hari, telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Lina angkat. Bu Lina? Iya. Ini dari kantor almarhum. Pak Budi. Bisa ketemu hari ini? Ada dokumen asuransi yang harus ditandatangani. Lina diam. Pak Budi, teman kantor Dika yang datang ke pemakaman. Besok saja. Saya lagi jaga anak sakit. Penting, Bu. Bisa di rumah saja. Saya datang jam 2. Lina mau tolak, tapi suara Pak Budi tegas. Baik, jam 2. Telepon mati. Lina lihat Arga. Anaknya tidur di sofa, TV masih nyala. Dia buka HP, cari nomor Reza. Jari di atas tombol panggil. Tapi dia berhenti. Belum. Kalau Pak Budi datang, lihat dulu. Jam 1 lewat, Lina sembunyikan tas kain di bawah kasur, di antara papan ranjang dan matras. Uang 50 juta rupiah dia pindah ke laci pakaian dalam, di balik bra. Flash disk biru dan hitam dia simpan di dompet, di saku dalam. Map plastik dia lipat kecil, masukkan ke tas Arga, tas sekolah yang tidak dipakai hari ini. Jam 2 tepat, bel berbunyi. Lina buka pintu. Pak Budi berdiri di teras, jas hitam, dasi merah, tas kerja kulit. Wajahnya ramah, tapi mata dingin. Selamat siang, Bu. Anaknya sakit ya? Iya, masuk dulu. Pak Budi masuk, duduk di sofa. Arga bangun, lihat tamu, lalu kembali ke kamar. Lina duduk di seberang. Dokumen apa? Pak Budi buka tas, keluarkan map. Ini surat klaim asuransi. Tinggal tanda tangan di sini dan sini. Dia tunjuk 2 kolom. Lina baca cepat. Nominal 500 juta rupiah. Tapi ada klausul. Penerima menyatakan tidak akan menuntut pihak lain terkait kecelakaan almarhum. Lina mengerutkan kening. Maksudnya? Prosedur biasa, Bu. Biar cepat cair. Lina diam. Pak Budi tersenyum. Tanda tangan saja, Bu. Nanti uang masuk minggu depan. Lina ambil pulpen, tapi tangannya gemetar. Dia ingat catatan Dika.
Jangan percaya kantor. Saya pikir dulu, katanya. Bawa pulang, saya baca. Wajah Pak Budi berubah. Bu, ini harus hari ini, kantor butuh. Lina berdiri. Maaf, saya pikir dulu. Pak Budi diam lama, lalu berdiri. Baik, saya tunggu kabar. Dia keluar, pintu ditutup pelan. Tapi di luar, mobil hitam masih di tempatnya. Malam itu, Arga demam lagi. 39 derajat. Lina panik. Kasih obat, kompres, tapi anaknya menggigil. Pukul 10, dia telepon Bu Sari. Bu, tolong jaga Arga bentar. Saya ke apotek 24 jam. Bu Sari datang, bawa payung. Hati-hati, Lin. Lina naik motor, hujan gerimis. Tapi di tikungan, dia lihat mobil hitam ikut dari belakang. Lampu depan kuning. Jarak 50 meter. Lina gas pelan, belok ke gang kecil. Mobil ikut. Jantung berdegup kencang. Dia belok lagi, masuk pasar malam yang ramai. Parkir motor di antara warung, lari masuk kerumunan. Beli obat cepat, bayar, lari kembali. Motor masih di tempat. Mobil hitam hilang. Pulang lewat jalan belakang. Sampai rumah, Arga sudah tidur. Bu Sari pulang. Lina duduk di dapur, tangan gemetar. Dia buka HP, telepon Reza. Reza? Iya. Siapa? Lina. Istri Dika. Diam lama. Lin? Ya Tuhan. Dika? Iya. Saya butuh bantuan. Dika tinggal pesan untuk kamu. Reza tarik napas. Ketemu besok. Jam 10. Di warung kopi dekat kantor pos. Jangan bawa HP. Pakai motor biasa. Telepon mati. Lina tarik napas dalam. Pukul 2 pagi, rumah gelap. Tiba-tiba terdengar suara pecah kaca. Lina bangun kaget. Dari ruang tamu. Dia lari turun, nyalakan lampu. Jendela depan pecah. Batu besar di lantai, dibungkus kertas. Tulisan, berhenti ikut campur. Lina gemetar. Arga bangun, nangis. Bu, ada apa? Lina peluk erat. Tidak apa-apa, Ga. Cuma kaca pecah. Tapi dia tahu, ini nyata. Mereka masuk rumah. Pagi datang. Lina lihat ruang kecil di lantai 2. Digeledah. Meja terbalik, laci terbuka, papan koran robek. Tapi bukti utama sudah dia pindah. Hanya laptop tua yang hilang. Lemari besi masih terkunci. Mereka tidak temukan kunci besar di pot bunga. Lina telepon Reza lagi. Mereka masuk rumah. Saya takut. Reza tegas. Kamu dan Arga keluar sekarang. Ke rumah saya di Bogor. Alamat saya kirim SMS. Jangan pakai HP kamu. Buang SIM card. Lina lakukan. Buang SIM card di toilet. Siram. Pakai HP cadangan. HP jadul Dika. Terima SMS. Jalan Cisarua Asri nomor 12. Jam 12 siang. Dia kemas baju Arga, baju sendiri, tas kain, uang 50 juta rupiah. Masukkan ke tas ransel. Antarkan Arga ke Bu Sari. Bu, saya ke dokter spesialis di Bogor. Jaga Arga bentar ya. Bu Sari mengangguk. Hati-hati, Lin. Lina naik motor, lewat jalan belakang. Tidak lihat mobil hitam. Tapi di tikungan, ada motor hitam ikut. 2 orang. Helm full face. Lina gas kencang, belok ke jalan tol. Motor ikut. Dia masuk rest area, parkir di antara truk. Tuh. Motor lewat, tidak berhenti. Sampai Bogor jam 11 lewat. Rumah Reza kecil, pagar besi, pohon mangga di depan. Reza buka pintu, kurus, kacamata, rambut acak-acakan. Masuk, Lin. Di dalam, ruang tamu sederhana. Meja kayu, sofa kain. Reza kasih air putih. Ceritain semua. Lina buka tas kain. Keluarkan flash disk, map, buku catatan. Reza baca cepat. Matanya melebar. Ya Tuhan, Dika selidiki ini sendirian? Ini besar. Pejabat daerah, kontraktor, direksi. Miliaran. Lina nangis pelan. Mereka masuk rumah. Ancam. Arga sakit. Saya takut. Reza pegang bahu Lina. Kamu aman di sini, tapi kita harus serahkan ke polisi. Saya kenal inspektur yang jujur. Tapi, kamu siap? Ini berbahaya,
Lina lihat foto Arga di dompet. Anaknya tersenyum, gendong Dika di pantai. Dia tarik napas dalam. Saya sudah kehilangan suami. Saya tidak akan kehilangan anak. Reza mengangguk. Besok kita ke polisi. Malam ini kamu istirahat. Arga saya jemput nanti. Malam itu, Lina tidur di kamar tamu. Jendela kecil, angin Bogor sejuk. Tapi dia tidak tidur. Hanya duduk di ranjang, pegang tas kain. Di luar, suara jangkrik. Tapi di dalam hati, ketakutan nyata. Dan tekad. Pagi di rumah Reza terasa berbeda. Udara Bogor dingin, kabut tipis menyelimuti halaman kecil. Lina bangun jam 6, mata masih bengkak karena kurang tidur. Reza sudah di dapur, nyalakan kompor gas, rebus air untuk kopi. Bau tubruk menguar, mengingatkan Lina pada Dika. Tapi kali ini tidak ada rasa hangat. Hanya tekanan di dada. Reza taruh 2 cangkir di meja kayu kecil. Tidur nyenyak. Lina geleng pelan. Mimpi Dika. Dia berdiri di depan pintu kecil, bilang, "Jangan lanjutkan, Lin. Bawa Arga pergi." Reza diam, aduk kopi. Dika takut kamu kena. Tapi dia juga tinggal pesan, "Lanjutkan untuk Arga." "Kamu pilih mana?" Lina pegang tas kain di pangkuan. Di dalamnya flash disk, map, buku catatan, semua bukti. Dia buka map, lihat foto Pak Harjo tersenyum di depan proyek jembatan. Lalu lihat foto Arga di dompet. Anaknya tersenyum, gigi depan ompong. "Saya tidak mau Arga hidup dalam ketakutan. Dika mati karena ini. Saya harus lanjut." Reza mengangguk. "Baik. Jam 9 kita ke Polda Metro. Saya kenal Inspektur Hari, jujur, tidak bisa disuap. Tapi, kamu siap difitnah, diinterogasi, bahkan diancam lagi?" Lina tarik napas dalam. "Saya sudah siap kehilangan suami. Saya tidak siap kehilangan anak." Reza keluarkan HP jadul. "Saya telepon Hari sekarang. Pakai HP ini, aman." Dia tekan nomor. Suara di ujung sana berat. "Hari di sini." "Res, bro. Ada kasus besar. Istri Dika Pratama bawa bukti korupsi proyek JSB. Bisa ketemu jam 9? Diam lama. Bawa ke ruang saya. Jangan lewat pintu depan. Masuk dari belakang, parkir di basement." Telepon mati. Reza lihat Lina. "Siap?" Lina mengangguk. Mereka sarapan roti tawar, telur ceplok. Lalu Reza jemput Arga di rumah Bu Sari. Lina tunggu di teras, lihat jalanan sepi. Tidak ada mobil hitam. Tapi dia tetap waspada. Arga datang jam 8, wajah segar. "Bu, kita pulang." Lina peluk anaknya. "Belum, Ga. Kita ke dokter dulu ya. Nanti main di taman." Reza bawa motor butut, helm tua. Lina dan Arga naik belakang. Mereka lewat jalan kecil, hindari tol. Sampai Polda jam 8 lewat 45. Parkir di basement, naik lift barang. Inspektur Hari sudah menunggu di ruang kecil. Meja besi, kursi plastik, AC mati. Hari pria parubaya, rambut pendek, bekas luka di pipi. "Masuk. Cepat." Lina duduk, Arga di pangkuan. Reza di sebelah. Lina buka tas kain, keluarkan flash disk biru dan hitam, map plastik, buku catatan. "Ini bukti dari suami saya, Dika Pratama. Dia selidiki korupsi proyek jembatan Selat Baru. Dia mati karena ini." Hari buka map, baca cepat. Matanya melebar. "Ini besar. Pejabat daerah, direksi, kontraktor. Miliaran." Dia colok flash disk biru ke laptop tua. Buka file. Foto transfer, kontrak fiktif, rekaman suara Dika. Hari dengar video, untuk Lina. Wajahnya tegang. "Ini bisa bikin geger. Tapi, kamu siap? Mereka akan balas. Fitnah. Ancaman. Bahkan..." Lina pegang tangan Arga. "Saya siap." Hari mengangguk. "Baik. Saya buka berkas baru. Kode 27 korup. Kamu jadi saksi kunci. Tapi untuk keamanan, kamu dan anak pindah ke Safe House. Saya atur." Reza angkat tangan. "Saya bantu liput. Biar media tahu." Hari geng. "Belum. Tunggu bukti kuat. Kalau bocor sekarang, mereka kabur." Mereka keluar jam 11. Hari kasih alamat Safe House, apartemen kecil di pinggir Jakarta. "Malam ini pindah. Saya kirim tim." Siang hari,
Kembali ke rumah Reza. Lina kemas barang sedikit. Baju, dokumen, foto keluarga. Arga main di halaman, tendang bola ke pohon mangga. Lina lihat dari jendela. Anaknya tertawa. Sudah lama tidak dengar suara itu. Malam datang. 2 mobil polisi sipil datang. Lina dan Arga naik mobil pertama, Reza di mobil kedua. Safe House di daerah Cengkareng, apartemen 2 kamar, lantai 3, jendela kecil. Polisi pasang CCTV, ganti kunci. Hari datang jam 9 malam. Kamu aman di sini? Besok saya mulai interogasi. Pak Harjo, direksi, kontraktor. Semua. Lina mengangguk. Terima kasih. Hari lihat Arga tidur di kamar. Anaknya kuat, mirip bapaknya. Malam itu, Lina duduk di sofa apartemen. Lampu redup. Reza duduk di sebelah. Kamu hebat, Lin. Dika bangga. Lina buka buku catatan Dika. Halaman terakhir. Kalau kamu lanjutkan, Lin, ingat, jangan jadi pahlawan. Cukup jaga Arga. Tapi kalau kamu berani, terima kasih. Aku cinta kalian. Lina tutup buku. Air matanya jatuh pelan. Saya pilih melawan, Mas. Untuk Arga. Tiba-tiba HP Reza berdering. Nomor tidak dikenal. Dia angkat. Suara pria, berat. Reza? Istri Dika bawa bukti ke polisi. Reza diam. Siapa ini? Berhenti. Kalau tidak, anaknya yang kena. Telepon mati. Reza lihat Lina. Wajah pucat. Lina pegang dada. Arga. Reza telepon Hari. Ada ancaman. Anaknya. Hari tegas. Saya tambah penjagaan. 2 orang 24 jam. Malam itu, Lina tidur di samping Arga. Tangan kecil anaknya mencengkeram baju Lina. Di luar, suara mobil polisi. Tapi di dalam hati, Lina tahu. Ini baru mulai. Melawan atau menyerah? Dia sudah pilih. Tidak ada jalan kembali. Pagi berikutnya, berita di radio apartemen, polisi geledah kantor PT Mega Jaya terkait korupsi proyek JSB. Lina dengar, tangan gemetar. Reza tersenyum tipis. Dika menang, Lin. Tapi Lina tahu, kemenangan ini ada harga. Dan harga itu, nyawa. Pagi di Safe House dimulai dengan suara sirene polisi yang jauh. Lina terbangun jam 5, mata terbuka lebar, telinga menangkap setiap bunyi. Apartemen kecil ini terasa seperti kandang, 2 kamar sempit, dapur mini, jendela berjeruji, CCTV di sudut langit-langit. Arga masih tidur di kamar sebelah, napasnya pelan. Lina bangun pelan, pakai sandal, buka pintu kamar. 2 polisi berseragam sipil duduk di ruang tamu, 1 baca koran, 1 main HP. Mereka mengangguk saat melihat Lina. Pagi, Bu. Kopi? Lina geleng. Tidak, terima kasih. Dia ke dapur, rebus air, buat susu untuk Arga. Pikirannya melayang ke berita kemarin, geledah kantor PT Mega Jaya. Nama Pak Harjo disebut, tapi belum ditahan. Masih diperiksa. Lina tahu, ini baru permulaan. Jam 7, hari datang. Wajahnya lelah, mata merah. Bawa map tebal. Pagi, Lin. Ini update. Dia buka map di meja makan. Foto-foto baru. Pak Harjo keluar dari gedung polisi, wajah pucat. Kami sita dokumen, laptop, HP. Tapi kontraktor utama kabur ke Singapura semalam. Lina pegang cangkir susu, tangan dingin. Bukti Dika cukup. Hari mengangguk. Lebih dari cukup. Transfer 120 miliar rupiah ke rekening offshore. Kontrak fiktif 80 miliar rupiah. Kami butuh keterangan kamu resmi. Besok jam 9, di ruang khusus. Lina tarik napas dalam. Arga. Hari lihat ke kamar. Aman. Saya tambah penjagaan. 2 orang di depan pintu, 2 di bawah. Siang hari, Reza datang. Bawa koran pagi. Headline besar, korupsi jembatan Selat Baru, almarhum karyawan jadi kunci. Foto Dika di halaman depan, foto lama, pas wisuda S1. Reza duduk di sofa. Media heboh, Lin. Nama Dika jadi pahlawan. Lina baca koran. Ada kutipan dari polisi, bukti dari almarhum Dika Pratama sangat krusial. Tapi di halaman dalam, ada artikel lain, istri almarhum diduga memalsukan bukti untuk klaim asuransi.
Foto Lina buram, diambil dari jauh di pemakaman. Lina lempar koran. Fitnah. Reza pegang bahu Lina. Biasa. Mereka balas. Tapi bukti Dika terlalu kuat. Hari bilang, pejabat daerah itu, Bapak Suroto, sudah dipanggil. Besok diinterogasi. Malam itu, apartemen gelap. Arga tidur jam 8. Lina duduk di sofa, nonton TV bisu. Berita malam, Pak Harjo ditahan. Mengaku terima suap 35 miliar rupiah. Gambar Pak Harjo di borgol, masuk mobil tahanan. Lina tersenyum tipis. Tapi senyumnya cepat hilang. Ada ancaman di balik ini. Pukul 11, listrik mati. Gelap total. Lina bangun kaget. Polisi di luar teriak, "Bu, tetap di dalam." Lampu senter menyala. Suara langkah di tangga. Pintu diketuk keras. "Buka." Polisi. Lina buka pintu. Hari berdiri, wajah tegang. "Lin, keluar sekarang. Bawa Arga. Ada bom ancaman." Lina lari ke kamar, gendong Arga yang masih setengah tidur. "Bu, kenapa?" "Tidak apa-apa, Ga. Kita pindah sebentar." Mereka turun tangga cepat. Di bawah, tim bom turun dari mobil. Anjing pelacak menggonggong. Lina dan Arga dimasukkan ke mobil polisi. Reza ikut. Mereka dibawa ke markas polisi, ruang bawah tanah, lampu neon terang. Hari datang jam 1 pagi. Bom palsu. Kotak kardus, kabel, jam waker. Tapi pesan jelas, berhenti. Lina pegang Arga erat. Anaknya gemetar. "Bu, aku takut." Lina cium keningnya. "Papa juga takut, Ga. Tapi papa tetap berani. Kita juga." Pagi berikutnya, keterangan resmi. Ruang interogasi kecil, AC dingin. Lina duduk di depan Hari dan jaksa. Arga di ruang sebelah, dijaga Polwan. Lina ceritakan semua. Ruang rahasia, kunci kecil, buku catatan, flash disk, video Dika. Jaksa rekam, tanda tangan berlembar-lembar. Selesai jam 12. Lina keluar, kaki lemas. Reza jemput. "Kamu hebat, Lin." Tapi sore itu, berita baru, rumah Bogor dibakar, diduga terkait kasus JSB. Gambar rumah Reza, api menjalar, atap runtuh, pohon mangga hangus. Reza pucat. "Ya Tuhan." Lina pegang tangannya. "Maaf, Res." Reza geleng. "Ini harga kebenaran." Malam itu, Safe House baru, hotel polisi di pinggir kota. Kamar luas, jendela besar, penjagaan ketat. Arga tidur di ranjang sebelah. Lina duduk di balkon, lihat lampu kota. HP Reza berdering. Berita TV di kamar, 3 tersangka ditahan, Pak Harjo, kontraktor PT Bintang Timur, dan Bapak Suroto. Total kerugian negara 250 miliar rupiah. Reza tersenyum. "Dika menang, Lin." Tapi Lina tidak tersenyum. Dia buka dompet, lihat foto Dika dan Arga di pantai. Air matanya jatuh pelan. "Kamu menang, Mas. Tapi aku kalah. Aku kehilangan kamu." Pukul 2 pagi, Hari telepon. "Lin, ada perkembangan. Kontraktor utama ditangkap di Bandara Singapura. Ekstradisi besok. Kasus selesai dalam sebulan." Lina mengangguk. "Terima kasih." Tapi di dalam hati, dia tahu. Badai belum reda. Fitnah masih beredar. Ancaman masih ada. Tapi bukti Dika terlalu kuat. Kebenaran menang. Pagi terakhir di hotel, Lina bawa Arga ke taman belakang. Anaknya lari-lari, kejar kupu-kupu. Lina duduk di bangku kayu, buka buku catatan Dika. Halaman kosong di akhir. Dia ambil pulpen, tulis. "Mas, aku lanjutkan. Arga aman. Rumah kita hancur, tapi hati kita utuh. Terima kasih telah jadi pahlawan. Aku cinta kamu. Selamanya." Dia tutup buku. Angin sepoi. Arga datang, peluk Lina. "Bu, kita pulang kapan?" Lina tersenyum, senyum pertama dalam berminggu-minggu. "Sebentar lagi, Ga. Papa sudah menang." Di kejauhan, sirene polisi berhenti. Badai reda. Tenang datang. Tapi luka tetap ada. Setahun berlalu sejak malam terakhir di hotel polisi. Jakarta masih ramai, tapi bagi Lina dan Arga, dunia terasa lebih luas dan lebih tenang. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir Bogor, 2 lantai, cat putih,
halaman depan cukup untuk tanam rumput dan bunga Kamboja. Rumah ini dibeli dari dua sumber, asuransi jiwa Dika, 500 juta rupiah, dan penghargaan pemerintah untuk kontribusi pengungkapan korupsi, 300 juta rupiah. Tidak mewah, tapi milik mereka, tanpa cicilan, tanpa ancaman. Pagi itu, matahari masuk lewat jendela dapur. Lina bangun jam 6, pakai celemek biru, nyalakan kompor. Bau telur dadar dan nasi goreng mengisi rumah. Arga turun jam 6:30. Seragam SD baru, rambut masih acak-acakan. Bu, aku lapar. Lina tersenyum. Duduk. Sebentar lagi matang. Dia taruh piring di meja makan kayu jati. Meja baru, bukan meja lama yang penuh kenangan. Arga makan lahap, sesekali cerita tentang teman sekolah barunya. Ada anak namanya Fikri. Bu, dia bisa main bola bagus. Lina dengar sambil nyuci piring. Bagus. Nanti ajak main ke rumah. Setelah Arga berangkat naik angkot sekolah, Lina naik ke lantai 2. Di ujung koridor, ada pintu kecil. Sengaja dibuat mirip pintu rahasia dulu, tapi kali ini terbuka lebar. Di dalam, ruang kecil, rak buku penuh komik dan buku pelajaran, meja belajar, papan tulis, dan foto besar Dika tersenyum di dinding. Di bawah foto, tulisan tangan Lina, "Papa selalu di sini." Lina masuk, duduk di kursi kecil. Di meja, ada kotak kayu berukir. Dia buka. Di dalamnya, kunci kecil berhuruf R, kunci rahasia lama, flash disk biru dan hitam, sudah diserahkan ke polisi, tapi salinannya disimpan, dan surat wasiat Dika. Lina ambil kunci, pegang di telapak tangan. Dingin. Tapi kali ini tidak bikin gemetar. Hanya hangat. Dia buka laci meja, keluarkan buku catatan baru, sampul hijau, kosong. Dia tulis di halaman pertama. Untuk Arga. Papa bukan cuma insinyur. Papa pahlawan. Suatu hari kamu akan paham. Tapi sekarang, cukup tahu papa sayang kita. Ibu. Lina tutup buku, taruh kembali. Lalu buka jendela kecil. Angin Bogor masuk, bawa bau rumput basah. Di bawah, tetangga menyapu halaman, anak-anak bersepeda, suara motor sesekali. Biasa. Normal. Hidup. Siang hari, Reza datang. Bawa kue ulang tahun dari toko langganan. Arga ulang tahun ke-11 minggu depan. Kan? Ini pesanan awal. Lina terima, peluk Reza. Makasih. Res, kamu masih repot. Reza duduk di teras, minum teh. Kasus JSB selesai total. Pak Harjo divonis 15 tahun. Suroto 12 tahun. Uang negara kembali 180 miliar rupiah. Jembatan dibangun ulang, aman. Lina mengangguk. Dika pasti senang. Reza lihat ke halaman. Arga tambah besar. Mirip Dika. Iya, tapi lebih ceria sekarang. Malam itu, setelah makan malam, Lina dan Arga duduk di ruang tamu. TV nyala, acara kuis. Arga tiba-tiba tanya, "Bu, papa jadi pahlawan, kan?" Lina matikan TV. Iya, ga. Papa bongkar kejahatan. Banyak orang selamat karena papa. Arga diam lama. Lalu buka tas sekolah, keluarkan gambar. Kertas A4, crayon warna. Gambar rumah kecil, pohon, matahari, 3 orang. Papa, ibu, Arga. Di bawahnya tulisan anak-anak, "Papa di surga, tapi selalu jaga kita." Lina peluk Arga erat. Air matanya jatuh pelan. Bukan sedih, bukan takut. Ini lega. Sebelum tidur, Lina naik ke ruang kecil lagi. Buka kotak kayu, keluarkan kunci kecil. Dia taruh di rak, di samping foto Dika. Lalu ambil kertas kosong, tulis surat. "Mas, setahun tanpa kamu. Rumah baru. Arga besar. Aku kuat, karena kamu ajari. Rahasiamu terbuka, dunia lebih bersih. Tapi lubang di hati tetap ada. Terima kasih jadi suami, ayah, pahlawan. Aku membuka rahasiamu. Dan aku menemukan kamu lagi. Di setiap senyum Arga, di setiap cerita sekolahnya, di setiap pagi baru. Aku cinta kamu. Selamanya. Lina." Dia lipat surat, masukkan ke kotak kayu. Tutup. Lalu matikan lampu ruang kecil. Pintu dibiarkan terbuka, tidak ada lagi rahasia. Di luar, Arga bermain bola di halaman. Tendang ke dinding, bolak-balik. Tawa kecil menggema. Lina berdiri di teras, lihat anaknya. Matahari tenggelam di barat, langit jingga. Angin sepoi.
Lina tersenyum. Senyum lebar, tulus, pertama kali dalam setahun. Kita baik-baik saja, Mas. Rumah baru, hidup baru, tanpa Dika di sisi, tapi dengan Dika di hati.